Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ini aku bejanamu, bentuk seturut kehendakmu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Bentuklah seturut kehendak-Mu hati kami, hidup kami, bejana-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Mazmur pasal 101, ada 8 ayat, kita baca keseluruhannya. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 101 merupakan nyanyian yang menunjuk kepada peran kerajaan Daud dalam rencana Allah bagi umatnya. Mazmur ini memberikan gambaran ideal tentang raja yang baik. Apa kriteria raja yang baik? Disebutkan dari ayat 2-4. Ia tidak bercela, ia berintegritas. Matanya tidak tertuju kepada hal yang sia-sia. Perbuatan murtad tidak dia lakukan, dan hatinya jauh dari yang jahat. Ia juga seorang yang bermurah hati kepada orang-orang yang setia dan tidak bercela. Semua sifat baik raja itu diteladani dari Tuhan sendiri. Seorang raja yang baik memang harus mengikuti teladan dari berbagai sifat Tuhan yang disembahnya. Selain daripada itu, raja yang baik mengokohkan kerajaan pemerintahannya dengan orang-orang yang terbaik pula. Para elitnya adalah orang-orang yang berkualitas yang terbaik. Siapakah mereka? Ayat 6-7 menjelaskan, yaitu orang-orang yang setia. Juga orang-orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela. Dan juga orang-orang yang tidak melakukan tipu daya. Yang tidak berbicara dusta. Yang dapat dipercaya perkataannya. Nah, itu kriterianya. Kerajaan akan kokoh bila dipimpin seorang raja yang baik dan didukung oleh para elit yang baik pula. Yang meneladani sifat-sifat karakter baik dari Tuhan. Dan lebih penting dari itu semua, Bapak Ibu Saudara, adalah baik raja maupun menteri-menterinya adalah penting. Mereka harus adalah orang-orang yang tunduk dan takut akan Tuhan sebagai pemangku kekuasaan tertinggi. Tuhan menghendaki agar kekuasaan yang diberikannya, dianugerahnya, mencerminkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Jika hati seorang raja jahat, maka ia akan menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Ia akan membuat peraturan-peraturan dan kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya dan sekelompok elitnya, dan akhirnya menyengsarakan rakyat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita patut berdoa untuk pemimpin bangsa negara kita. Kita bersyukur 2 periode dipimpin oleh presiden yang sangat bijak dan sangat baik, yaitu Presiden Jokowi.
Dan bulan Oktober nanti dia akan menyerahkan jabatannya kepada presiden yang baru, Bapak Prabowo. Dan saat ini sedang dipersiapkan menteri-menteri yang akan mendampinginya. Kita berdoa seperti Mazmur yang kita renungkan pagi hari ini. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, dan meneladani sifat-sifat karakter ilahi dari Tuhan. Melalui kita tentunya, anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa supaya mereka dapat memimpin dengan baik, benar, adil, jujur, tidak congkak, dijauhkan dari penipuan dan korupsi, dijauhkan dari kesemena-menaan. Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih baik, lebih makmur, lebih adil, lebih sejahtera rakyatnya. Kita berdoa bila ada anak-anak Tuhan yang duduk dalam kementerian maupun di dalam pemerintahan, mereka memberi contoh teladan yang baik, menularkan sifat karakter Tuhan yang baik bagi pejabat-pejabat yang lain sehingga Indonesia menjadi lebih baik. Pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara semua berdoa untuk pemimpin kita. Tak lupa kita bawa doa juga pemimpin rohani kita, gembala saudara, dan juga para pengurus, dan semua yang ambil bagian pelayanan di gereja GKI Sema. Kita doakan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang menangkap visi yang dari Tuhan, yang memberi teladan kehidupan, karena takut dan taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Oleh kasih dan rahmat-Mu, kebenaran firman-Mu hari ini meneguhkan setiap kami. Memberi contoh seorang raja pemimpin yang baik, seperti kerajaannya Tuhan. Dipimpin raja yang takut akan Tuhan, yang meneladani sifat-sifat dan karakter daripada Tuhan. Seorang raja yang saleh, seorang raja yang takut akan Tuhan, yang adil, memimpin dengan kasih setia, yang bijaksana dan murah hati, yang bersih kelakuannya dan tidak jahat. Pagi hari ini bersama umat-Mu, hamba-Mu berdoa memberkati bangsa Indonesia. Bersyukur atas 2 periode Presiden Jokowi memimpin dengan baik dan banyak kemajuan dicapai di negara ini. Dan kami berdoa supaya estafet kepemimpinan oleh Bapak Prabowo nantinya juga berjalan dengan baik, dan visi misi yang sudah baik dilanjutkan dengan baik menuju Indonesia maju, Indonesia emas. Kami berdoa proses pemilihan para menteri, Tuhan campur tangan dan terpilih para menteri yang juga baik mendampingi Presiden Prabowo kelaknya, sehingga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Cita-cita luhur bangsa ini adil makmur, gemah ripah lojinawi, ayem tentrem, hidup rukun tercapai Tuhan. Ini selalu doa kami memberkati bangsa dan negara kami. Dijauhkan dari anarkis, kekerasan, kepentingan sepihak, ketidakadilan, kemaksiatan, penyakit-penyakit masyarakat, dijauhkan, dibersihkan Indonesia, dan berkatilah. Bersama dengan itu kami berdoa untuk misi pemberitaan Injil, karena Injillah yang merubah tatanan kehidupan manusia. Hanya mereka yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang memberkati sesamanya, bangsa dan negaranya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami. Bila Indonesia diberkati, kami yang tinggal dan jadi rakyatnya pun diberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.